Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang karya tulis ilmiah. Dan yang beranggota Ayu Trisnawati dan Uus Kusnia. Saya akan menjelaskan pengertian karya ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat dengan prinsip ilmiah, menurut data dan fakta, observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Karya ilmiah bisa dikatakan erat dengan dunia pendidikan dan penelitian. Kebanyakan karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari riset yang dilakukan lembaga penelitian dan pendidikan. 1. Teknik pengutipan. Kutipan adalah teori-teori yang kita ambil dari berbagai sumber yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Kutipan ini dicantumkan dalam karya ilmiah untuk memberikan penguatan terhadap pendapat atau hipotesis penulis. Teknik pengutipan dalam penulisan karya ilmiah dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kutipan secara langsung atau lengkap. Kutipan langsung adalah kutipan yang diambil secara lengkap semua tulisan, pendapat ahli yang terdapat pada buku yang kita kutip. Kutipan langsung ditulis dengan dua cara, yaitu 1. Kutipan langsung pendek, 2. Kutipan langsung panjang. Yang kedua yaitu kutipan tidak langsung. Yang dimaksud dengan kutipan tidak langsung adalah teknik mengutip dengan gaya sendiri. Kutipan ini ditulis sejajar dengan badan teks dan masuk secara langsung dalam paragraf tanpa memberi tanda petik. Yang kedua yaitu teknik penulisan catatan kaki atau footnote. Catatan kaki adalah keterangan yang ditambahkan di bagian bawah halaman. Catatan kaki biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada huruf di teks guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok. Catatan kaki ini menjelaskan sumber asalnya sebuah kutipan, baik kutipan langsung atau tidak langsung. Selain menjelaskan asal kutipan, catatan kaki juga sering digunakan untuk menjelaskan teks atau istilah khusus yang perlu penjelasan lebih panjang. Dan selanjutnya ada teknik penulisan catatan kaki. Yang pertama, catatan kaki harus dipisahkan oleh sebuah garis yang panjangnya 14 karakter dari margin kiri dan berjarak 4 spasi dari teks. Kedua, catatan kaki diketik berspasi 1. Ketiga, diberi nomor. Keempat, nomor catatan kaki diketik dengan jarak 6 karakter dari margin kiri. Kelima, jika catatan kakinya lebih dari 1 baris, maka baris kedua dan selanjutnya dimulai seperti margin teks biasa atau tempat pada margin kiri. Keenam, jika catatan kakinya lebih dari 1, maka jarak antara satu catatan dengan catatan lainnya adalah sama dengan jarak spasi teks. Dan ketujuh, jarak baris terakhir catatan kaki tetap 3 cm dari pinggir kertas bagian bawah. Kedelapan, keterangan yang sama menjadi berurutan. Misalnya, keterangan nomor 2 sama dengan nomor 3. Cukup dituliskan kata ibid daripada mengulang-ulang keterangan catatan kaki. Kesembilan, jika ada keterangan yang sama tapi tidak berurutan, berikan keterangan obscit x merupakan nomor keterangan sebelumnya. Kesepuluh, jika keterangan seperti obscit tetapi isinya keterangan tentara artikel, gunakan logcheat. Nah, di sini ada teknik penulisan daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan kumpulan referensi yang dirujuk untuk sebuah karya atau tulisan yang dibuat. Dengan kata lain, daftar pustaka harus ada ketika mengutip salah satu tulisan atau karya orang lain. Ketika melakukan pengutipan, tandanya kamu juga harus membuat sebuah daftar yang berisi informasi tentang siapa dan topik apa yang sedang dirujuk. Dan selanjutnya ada teknik penulisan daftar pustaka. 1. Struktur penulisan dalam daftar pustaka memiliki urutan seperti nama penulis, tahun terbit, judul, kota penerbit, dan nama penerbit.
2. Penulisan nama, tahun, judul, dan penerbit diakhiri dengan tanda baca titik, dan nama kota penerbit diakhiri dengan titik 2. 3. Penulisan nama pengarang. Jika memiliki 2 suku kata atau lebih, maka penulisan nama dibalik dan memberi tanda koma. Contohnya, nama pengarang adalah Milia Lela, maka di daftar pustaka ditulis dengan Lela, Milea, titik. 4. Jika terdapat 3 suku kata, maka nama terakhir diletakkan di depan dan diikuti tanda koma. Contohnya, Yudhoyono, Susilo Bambang. 5. Jika pengarang ada 2 orang, penulisan nama pengarang pertama dibalik, lalu menambahkan kata dan di antara nama pengarang yang pertama dan kedua. Dan yang keenam, penulisan daftar pustaka harus berurutan A sampai Z dari huruf di awal nama penulis. Selanjutnya, teknik penulisan daftar pustaka dari buku, skripsi, dan jurnal. 1. Cara menulis daftar pustaka dari buku. Yang perlu diperhatikan adalah tanda batas dari tiap urutan unsur. Pastikan untuk menggunakan tanda titik. Contohnya, Laksmana, Adi Bangbang, titik, 2016, titik, Panduan Perang, titik, Jakarta, titik, 2 Gramedia, titik, Husein, Hasan, titik, DKK, titik, 2007, titik, Kumpulan Doa-Doa, titik, edisi kedua, titik, Jakarta, titik, terhadap buku kanji Pictographics, Jakarta, titik, 2 Universitas Indonesia, titik. 2. Cara menulis daftar pustaka dari skripsi. Mustafa, Dimas Eva, titik, 2011, titik. Sudut pandang umum dalam kanji atau analisis semiotika terhadap buku kanji Pictographic, titik, Jakarta, titik, 2 Universitas Indonesia. 3. Cara menulis daftar pustaka dari jurnal. Memiliki perbedaan pada unsur nama dan judul. Unsur nama, pastikan penulis artikelnya bukan editor dari jurnal, sedangkan penulisan judul artikel didahulukan lalu dilanjutkan dengan penulisan sumber jurnal ataupun majalah yang memuat artikel tersebut. Contohnya, Solikan, Umar, titik, 2013, Bahasa Indonesia dalam informasi dan iklan di ruang publik Kota Pangkal Pinang, dalam Sirok Bastra, titik, 2 Jurnal Kebahasaan dan Kesastraan, volume 1, halaman 123 sampai 129. Pangkal Pinang, titik, 2 Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.